Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari saya Andri dan teman saya yaitu Raja Musti, Aldi Prasetyo dan Aldi Saputra mencoba mempresentasikan tentang ISO 17799 sebagai tugas UAS di mata kuliah tata kelola IT. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Raja Musti. Ini untuk pertamanya di sini kita mempresentasikan yaitu organisasi dari tata kelola IT ISO 17799 dari yang tadi disebutkan timnya. Di sini yang pertama yaitu struktur organisasi, yang dimana di sini struktur organisasi dari ISO 17799 yaitu seperti ini. Ini fundamental dari bahasa Inggris, mulai dari organization yaitu security policy, yang kedua organisasi security, yang ketiga itu assessment dan control, yang kedua access control, dan yang kelima yaitu compile, yang keenam personal security, 7 physical and environment security, dan yang ketujuh itu selanjutnya itu sistem development maintenance, dan selanjutnya yaitu communication dan operation management, dan terakhir yaitu business continuity management, yang dimana di sini adalah segala aspek dari ISO 17799. Dari sini adalah aspek organisasi dari ISO 17799. Selanjutnya di sini ada aset dan aspek yang dinilai dalam ISO 17799. Yang pertama adalah informasi aset informasi, yang kedua adalah software aset atau aset tempat lunak yang dimiliki, yang ketiga adalah physical aset atau aset fisik, dan yang keempat terakhir adalah service atau pelayanan. Selanjutnya untuk di aspek keamanan informasi akan dijelaskan oleh Bapak Andri, silakan. Untuk selanjutnya itu aspek keamanan informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan, ya. Karena kerahasiaan itu adalah aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, dimana memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Itu menjamin kerahasiaan data yang diterima dan disimpan. Yang selanjutnya adalah integriti atau integritas, di mana aspek yang menjamin bahwa data tidak terguna tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Menjaga keakuratan dan keutuhan informasi secara metode prosesnya untuk menjamin aspek integrasi ini. Selanjutnya yaitu adalah ketersediaan, aspek yang menjamin bahwa data tersedia saat dibutuhkan. Memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan tenaga terkait, itu aset yang terhubung keamanan dibutuhkan. Selanjutnya silakan Aldi. Untuk dari aspek keamanan informasi ini dari turunannya informasi ini dari integritas, kerahasiaan dan ketersediaan, ini dia menyatu dalam satu keamanan informasi, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aldi Prasetyo, yaitu yang selanjutnya ada action plan menggunakan ISO 17799 2005 untuk mengembangkan rencana keamanan informasi. Yang pertama ada tinjauan domain dan tujuan. Lalu yang kedua ada gagasan untuk menilai keadaan keamanan saat ini. Yang ketiga menghasilkan item rencana tindakan yang diusulkan. Yang keempat membangun lampiran yang komprehensif dengan dokumentasi pendukung. Dan yang kelima ada mengintegrasikan ITL dan tujuan COVID atau opsional. Dari integrasi ITL dan tujuan COVID ini opsional, jadi bisa digunakan bisa tidak. Untuk di opsional ya, jadi sifatnya si ITL dan
ini opsional dari action plan yang direncanakan di sistem informasi itu. Tujuan domainnya tinjauan dari domain dan tujuannya apa, dan gagasannya untuk dan di keamanan informasi itu seperti apa, dan hingga menghasilkan apa yang direncanakan untuk keamanan informasi, dan yang terakhir membangun tampilan dan komprehensif. Jadi kita mengetahui bagaimana keamanan informasi, mungkin seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah action plan, yaitu do plan, do, dan check. Nah, ini dia integritas ya, jadi dalam satu satuan yang menggunakan dari SMS, yaitu sistem informasi atau bilang security juga, yang keamanan informasi, mungkin seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Adi Saputra, silakan. Ya, ini ada plan perencanaan mendefinisikan ruang lingkup ISMS dan kebijakan keamanan organisasi, mengidentifikasi dan menaksir risiko serta menyeleksi tujuan pengawasan. Pengawasan membantu untuk mengatur risiko-risiko dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang kegunaan. Ini ada mengerjakan, memformulasikan dan mengimplementasikan rencana memperingan risiko sebelumnya agar mencapai tujuan pengawasan. Terus yang selanjutnya cek, yaitu pemeriksaan, melaksanakan prosedur pelaporan, mengadakan pemeriksaan secara berkala untuk memverifikasi keberhasilan ISMS. Dan yang terakhir ada pelaksanaan menjalankan peningkatan ISMS yang teridentifikasi, mengambil tindakan pengoreksian dan pencegahan yang semestinya, serta memelihara tingkat komunikasi dengan semua pemegang saham. Oke. Jadi dari yang tadi, yang sebelumnya itu plan do check art ini ya kesatuan dari keamanan informasi. Jadi kita bisa perencanaan dulu untuk apa sih kebijakan dari keamanan tersebut. Yang kedua, kita baru mengimplementasikan risiko-risiko yang terjadi nanti sebelum menggunakan sistem informasi, keamanan informasi. Dan ketiga, yaitu cek, kita akan memeriksa semua yang ada di keamanan informasi itu berhasil atau tidak. Dan terakhir itu beratnya update ya, untuk seperti update ke pembaruan. Nanti dia akan mengecek apa di situ ada bug atau segala yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu roadmap ISO-nya mungkin seperti ini. Jadi di security policy-nya itu tidak ada di di database atau network, itu tidak ada. Namun di security organization itu di networknya ya ada. Assessment, classification, and control itu adanya di database. Dan yang keenam yaitu di sini personal security ada, dan physical and environmental security itu adanya di network. Dan ke-8 yaitu communication and operation management, itu adanya di database dan di network. Dan untuk di housekeeper-nya itu di informasi backup ada di database. Nah, di operasi log-nya itu juga ada di operasi sistem. Untuk logging itu ada di 3 aspek ya, yaitu database, network, dan operasi sistem. Yang terakhir ini ya, network management, yaitu network control itu ada di network ya. Dan di exchange of information and software itu di informasi dan software exchange agreement itu ada di 3 aspek, yaitu database, network, dan operasi sistem. Dan security of media in transit itu ada di network.
dan sampai ke bawah dari electronic security, component security dan security electronic mail, dan sampai security of electronic office system itu ada di network semua. Nah, untuk turunan dari strategi sosialisasi seperti ini. Jadi yang tadi dari yang pertama, level pertama physical security, yang kedua dari database security, data security, computer security, device security, dan application security itu ada di level 1. Network security ada di level 2. Yang ketiga adalah informasi security, yang keempat security. Jadi ini hierarki dari strategi sosialisasi di ISO 17799. Untuk physical security ini adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aspek fisik, tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otoritas, atau bencana alam. Jadi ini physical security itu aspeknya di fisik. Yang kedua yaitu personal security, keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil, biasanya saling berhubungan dengan lingkup physical security. Jadi kita keamanan dari keanggotaan keanggotaan dari keamanan personil, mungkin seperti itu. Yang ketiga itu operational security, yaitu keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Jadi di operasi security ini kita menstrategikan keamanan dari strategi organisasi, seperti itu. Yang keempat communication security, keamanan informasi yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, serta apa yang masih ada di dalamnya, serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah network security, adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada bagaimana keamanan peralatan jaringan, data organisasi, jaringan dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi organisasi. Mungkin seperti itu dari ISO 7799. Mungkin seperti itu. Sekian, mungkin cukup. Silakan, Mbak Andri. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai ISO 71799. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Sip, good.